Halo Sobat Media Asuransi, jumpa lagi dengan saya Ahmad Aris dalam program podcast TV Asuransi. Kali ini kita kedatangan tamu yang sebenarnya tidak asing lagi karena beliau juga sudah pernah hadir di studio ini, yaitu Bapak Budi Tambubolon. Terima kasih Ya, Pak Aris, ya. semangat pagi rekan-rekan Pagi, semua. ya, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Tentu Pak Budi ini sangat sibuk sekali Pak ya. Enggak juga lah Pak, Karena kan sama seperti yang lain saja. kalau kita lihat kan AAJ ini kan bulan lalu Pak ya, baru ada event TAAJ ya, Betul. di Bali juga. Dan bulan ini, minggu kedua ya Pak ya, itu juga mau ada event lagi. Namanya kalau nggak salah Dream Pak ya. Betul Pak. Dan Dream ini merupakan rangkaian dari event Insurance Forum ya Pak. Betul Pak. Yang itu rangkaian dari G20. G20. Oke, nah mungkin teman-teman atau sobat media asuransi yang apa ya, ada yang timbul pertanyaan terkait Dream itu sebenarnya apa? Karena dari sisi kepanjangan itu kan digital transformation, Digital and Risk Management in digital Insurance. and risk management in insurance, namanya Dream. Jadi bukan dream mimpi ya, tapi Dream terkait dengan digital and risk management. Nah, sejarahnya itu kan baru 2018 juga Pak ya. Dan kalau nggak salah berarti ini kan yang menginisiasi di masa kepengurusan Pak Budi ya. 2018 dimulai pada saat kepengurusan pendahulu kami, senior pendahulunya. kami, Pak Hendrisman. Oke, boleh dijelaskan Pak, sebenarnya Dream itu apa Pak? Dan kenapa AJI secara kontinu, berarti dari sejak 2018 terus melakukan ini, itu alasannya apa Pak? Baik, pertanyaannya sederhana ya Pak. Iya. Jawabannya minta izin 1-2 menit, nggak apa-apa ya Pak siap, ya. Pak. Pak Aris, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ada 2 atau 3 cara pandang untuk menjawab pertanyaannya Pak Aris. Yang pertama adalah bahwa bisnis asuransi jiwa maupun umum sebetulnya, tapi izin berbicara tentang asuransi jiwa, pada dasarnya adalah pengelolaan kumpulan pengalihan risiko dari nasabah. Ya, jadi ada tertanggung kami yang memutuskan untuk mengalihkan risiko mereka sebagian atau sepenuhnya kepada perusahaan asuransi jiwa. Jadi yang dikerjakan oleh perusahaan asuransi jiwa sebagian besarnya adalah bagaimana mengelola portofolio risiko ini, gitu ya, agar semuanya bisa di-manage dengan baik. Oleh karenanya, risk management, pengelolaan risiko itu adalah kata kunci di dalam apa yang sehari-harinya dilakukan oleh insan asuransi jiwa. Itu yang pertama, gitu ya Pak ya. Oleh karenanya juga kompetensi, pemahaman tentang pengelolaan risiko yang terkini, baik di Indonesia, karena ada beberapa perusahaan asuransi yang sharing best practices-nya, agar bisa didengar, disimak, kemudian mungkin ditambahi, dikasih komentar oleh yang lain, sehingga industri asuransi jiwa bersama-sama maju, maupun dari pembicaraan negara lain, mengenai bagaimana risiko dikelola di negara lain, agar kita juga tercerahkan gitu ya. Itu adalah sesuatu yang dari tahun ke tahun harus selalu ditingkatkan. Itu dari sisi risk manajemennya gitu ya, RIM-nya. Bagaimana dari sisi D-nya, D-nya, digital. Tidak ada keraguan juga Pak Aris rasanya ya bahwa digitalisasi itu bukan satu kemungkinan, itu sudah satu kepastian ya. Dalam kami melayani nasabah, ke depannya semua hanya ada satu arah, digital. Dalam kami berupaya menjangkau seluas-luasnya masyarakat Indonesia, semakin ke depannya hanya ada satu arah, digital. Oleh karenanya, pemahaman insan asuransi jiwa tentang bagaimana digital ini diterapkan di perusahaan asuransi jiwa, baik Indonesia maupun luar negeri, sesuatu yang layak untuk dilihat, didengar bersama, dicermati, dan ditanggapi oleh insan-insan asuransi jiwa. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua juga adalah bahwa setiap insan asuransi jiwa, komisarisnya, direksinya, para manajemen seniornya gitu ya, kepala divisinya dan lain sebagainya, itu diwajibkan Pak Aris untuk memiliki pemahaman yang baik, sertifikasi terhadap manajemen risiko. Betul ya Pak ya? Betul. Oleh karenanya, event-event seperti Dream ini harus diselenggarakan tiap tahun. Ya, kemudian juga event ini mendapatkan acknowledgement dari lembaga-lembaga lain, sehingga banyak asosiasi lain
ikut mengirimkan pesertanya, dan event ini juga karena di-acknowledge oleh satu lembaga sertifikasi, mendapatkan credit point. Oh, ada credit point Yes, juga. Pak. Itu Jadi- asosiasi lain yang tadi meng-acknowledge juga tuh, selain asuransi jiwa berarti ya? Ya, jadi selain asuransi jiwa, biasanya ada juga peserta dari industri perasuransian lainnya, Pak. Seperti yang umum. Asuransi umum biasanya ada pesertanya, Broker juga komisaris ada. atau direksi, pialang asuransi juga ada. Oke, jadi sebenarnya tidak hanya event untuk Asuransi asosiasi terbuka, jiwa, Pak, terbuka terbuka. ya. Oke. Nah, format acaranya itu seperti seminar aja atau mungkin ada hal-hal lain, Pak, yang itu dalam rangkaian Dream tadi itu hanya seminar aja atau ada rangkaian lain? Ya, bagian paling besarnya, Pak, adalah ada semacam seminar gitu ya, tapi itu 2 hari, Pak, gitu ya, di mana pembicaranya dalam dan luar negeri, asuransi maupun non-asuransi gitu ya, oke. itu sharing experience mereka, sharing expertise mereka dan lain sebagainya untuk bisa didengar gitu ya, diambil hikmahnya, pengetahuannya oleh para audiens. Kemudian juga mereka sendiri mungkin mendapatkan masukan, Oke. pertanyaan yang menarik gitu ya dari para audiens sehingga bersama-sama tumbuhlah. Itu sesi paling besarnya, Pak. Oke. Tapi sesi-sesi lain yang terjadi juga biasanya para CEO berkumpul, kebetulan semuanya sudah kumpul di situ untuk bertukar pikiran mengenai isu-isu perkembangan terkini di industri asuransi. Kemudian kadang-kadang ada juga 1-2 pihak berkumpul untuk bicara bisnis lebih jauh. Oke. Kebetulan semuanya sudah ada di situ, Pak. Oke. Ya. Nah, yang membedakan yang tahun kan 2 tahun belakang secara online, Pak ya, Ya. kita bisnis online. Ya. Bedanya dengan tahun ini sebenarnya selain secara ini ya, secara offline sekarang ya, yang membedakan. Ya, apa? pertama kita kembali bersyukur boleh dilaksanakan lagi secara offline gitu ya, Pak ya. Semoga pandemi ini terus melandai gitu ya, menjadi endemi dan perlahan-lahan hilang, kita kembali normal. Tapi yang kami ingin tegaskan sekali ini, Pak, ya, kami sangat optimis dan mengajak seluruh insan perasuransian ya untuk boleh bersama-sama ikut dalam acara Dream ini. Karena tadi sebetulnya sudah sempat ditanyakan oleh Pak Ari sedikit, cuman saya minta maaf tidak langsung terjawab tadi. Bahwa acara kali ini, Pak, bukan cuma Dream yang sebagaimana sudah dilakukan 2018, 2019 offline, kemudian 20 dan 21-nya online gitu ya, dan sekarang kembali offline. Tapi ternyata ada semacam kebiasaan, Pak, kebiasaan yang baik, semacam tradisi dari para pelaku industri asuransi, bukan jiwa, Pak, industri asuransi secara dunia, ya, bahwa negara-negara yang kebetulan pimpinan negaranya, kepala negaranya sedang pegang G20 presidency, itu diharapkan menyelenggarakan insurance forum, insurance summit yang tingkatnya internasional. Gitu ya, Pak ya. Jadi beda yang tahun ini dari tahun-tahun sebelumnya, dan untuk kembali kita adakan forum seperti ini mungkin tunggu 20 tahun lagi, Pak, pada saat Indonesia pegang jadi presidensi lagi gitu ya. Semoga tidak selama itu. Ya, adalah bahwa audiensnya pun cukup banyak yang sudah mendaftar dari luar negeri gitu ya, ASEAN, Jepang dan sebagainya. Dan pembicaranya pun ada yang datang dari luar negeri gitu ya. Nah, kenapa ini kejadian, Pak? Karena sejak akhir tahun 2021, Indonesia, khususnya Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, gitu ya, diterima secara penuh untuk menjadi anggota dari Global Federation of Insurance Associations. Jadi ada AAJI sebagai wadah atau yang memayungi asuransi jiwa di Indonesia. Kami juga punya sister associations gitu ya. Ada AWI, ASI, dan ada beberapa yang lain. Tapi ternyata di tingkat dunia ada juga satu payung yang lebih besar yang namanya GFIA, Pak. Ya, jadi inilah yang ternyata memiliki kebiasaan baik atau tradisi bahwa negara anggota GFIA yang kebetulan sedang pegang G20 presidency itu seyogianya meneruskan tradisi untuk mengadakan insurance summit. Insurance summit. Berarti biasanya itu diselenggarakan secara terpisah, Pak ya?
Jadi gini Pak, kalau yang tahun-tahun sebelumnya diselenggarakan di negara lain, yang pas ya presidensi. kita hanya menyelenggarakan DREAM-nya, gitu aja. ya Pak. Dan kebetulan di tahun-tahun sebelumnya AAJI belum menjadi anggota GFIA Pak. Oh, kebetulan. Banyak kebetulannya ini Pak, sehingga ini kesempatan yang amat sangat bagus Pak Aris, gitu ya. Jadi kalaupun 2021 AAJI belum masuk ke anggotaan GFIA tadi, ya, berarti DREAM-nya tetap kecil, ada, kebetulan tapi online. untuk jadi insurance forumnya kecil kemungkinan sebagai penyelenggara. Tidak ada kemungkinannya pada saat-saat itu Pak. Oh. Ya. Nah, bagaimana dengan tahun depan contohnya? Yeah. Karena G20 presidensi akan dipegang oleh negara lain gitu ya. Maka DREAM akan tetap ada Pak. Tapi untuk kita. Ya. Sementara negara yang menjadi G20 presidensi akan menyelenggarakan Insurance Summit gitu ya. Dan AAJI akan hadir di sana. Jadi ceritanya AAJI mengadakan event DREAM-nya dan AAJI mungkin akan hadir di acara Insurance Summit di negara yang pegang G20 tahun depan. Kalau tahun ini kebetulan Indonesia, jadi kita adakan. Jadi lebih tarafnya juga menjadi ups lagi Pak ya. Betul. Yang tadinya hanya domestik gitu kan, di antara perasuransian Indonesia ini sekarang menjadi internasional. Betul Pak Aris. Dan itu tercermin dari tadi sempat saya singgung Pak, bagaimana selain dapat ilmu pengetahuan, selain dapat mendengar pengalaman gitu ya, experience maupun expertise dari beberapa pakar, beberapa pelaku asuransi di perusahaan lain maupun negara lain, tapi kan salah satu manfaat tambahan dari acara DREAM ini adalah ada credit point Pak, yang bisa diberikan kepada peserta, komisaris, direksi, senior manajemen dari perusahaan perasuransian, untuk terkait dengan sertifikasi manajemen risiko mereka. Acara DREAM Pak, biasa-biasanya gitu ya, itu kredit poin yang diberikan 40. Ini salah satu yang paling tinggi Pak. Paling tinggi. Ya. Sementara yang tahun ini Pak, karena skalanya internasional, kredit poin yang bisa diberikan adalah 50 Pak. 50. Jadi memang menunjukkan bobot yang kali ini dari sisi pembicaranya maupun topik-topik pilihannya itu lebih tinggi. Iya. Pak, mungkin ini pertanyaan awam karena mungkin banyak juga dari viewer kita yang mungkin belum tahu credit point itu seperti apa dan kaitannya dengan sertifikasi risk management tadi seperti apa. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Pak, kaitannya dengan credit point itu apa? Baik. Jadi Pak Aris, di banyak industri, terlebih jasa keuangan, salah satunya asuransi gitu ya, itu ada beberapa profesi yang wajib, gitu ya. Ada beberapa lah Pak ya. Salah satu profesi yang wajib, dan hampir semua profesi itu mewajibkan insan asuransi yang pegang kualifikasi profesi tersebut untuk memastikan setiap tahunnya profesi mereka atau sertifikasi profesi mereka masih valid, masih berlaku. Ada masa berlakunya Pak ya? Ya, biasanya berlakunya lama Pak, tapi untuk supaya tetap berlaku tiap tahunnya harus ada credit point, CPD. Ya, Continuous Professional Development gitu ya, untuk memastikan kita jangan happy saja dong karena 5, 10, 20 tahun yang lampau sudah lulus ujian-ujiannya. Saya sudah pegang nih, jangan. Tapi industri berkembang, praktek-praktek berkembang, regulasi terus berkembang gitu ya. Oleh karenanya dari waktu ke waktu filosofinya adalah setiap insan asuransi harus terus meningkatkan dirinya, memperkaya dirinya, antara lain dengan memastikan semua kualifikasi profesinya itu tetap valid. Nah, syaratnya biasanya yang paling lazim Pak adalah mendapatkan kredit poin tertentu, gitu ya. Nah, salah satu profesi wajib, bahkan ini wajib di tingkat komisaris, wajib di tingkat direksi dan di tingkat senior manajemen perusahaan asuransi jiwa, Pak Aris maupun umum, itu adalah kualifikasi atau pemahaman tentang manajemen risiko. Ya. Ada sejumlah kredit poin Pak yang harus diambil ya. Seingat saya 150 kredit poin total dalam 3 tahun. Setiap 3 tahun Pak. Begitu kita penuhi 3 tahun ini 150, habis itu muncul kewajiban baru untuk 3 tahun berikutnya gitu ya. Jadi untuk menunjukkan spiritnya adalah yang namanya belajar, yang namanya meningkatkan pemahaman kompetensi diri sendiri itu tidak ada kata akhirnya Pak gitu ya. Nah, 150 kredit poin dalam tempo 3 tahun itu kan artinya kira-kiranya Pak 50 setahun. Bagaimana ini bisa dicapai? Ini bisa dicapai dengan membuat tulisan, dipublikasi. Ini bisa dicapai dengan ikut seminar, ikut workshop. Oh, dan jadi banyak cara Pak. Ada banyak cara Pak. Gitu ya.
tergantung kita bagaimana mengatur strateginya lah Pak, supaya kita terus bisa bertumbuh ya, dan kualifikasi profesi kita bisa dijaga. Nah, salah satu caranya seminar Pak, ya, dan acara Dream ini memberikan 50 kredit poin. Wah, berarti setiap tahun ikut Dream aja udah lunas. Oh, nggak cukup Pak, nggak cukup, karena biasanya 40 ya biasanya. Iya. Iya. Satu seminar itu biasanya ya tergantung bobotnya, tergantung berapa lamanya, topik yang di cover dan lain sebagainya. Mungkin nilainya Pak antara 5 kredit poin, 10 kredit poin. Kalau agak padat jadwalnya, pembicaranya pun pilihan mungkin bisa sampai 20. Yang ini 50 Pak. Iya. Karena pembicaranya banyak juga yang datang dari luar negeri, bahkan perwakilan dari regulator negara asing. Cukup menarik Pak ya, karena 50. 50 Pak. Pak, itu kan tadi ada benefit ya yang didapat oleh peserta selain untuk untuk melanjutkan dari sertifikasinya. Tapi kalau Bapak lihat nih Pak, atau Bapak amati dari setiap selesai pelaksanaan, ini kan rutin tiap tahun. Ini ada nggak sih Pak korelasi dengan bagaimana para direksi ini kemudian mengimplementasikan apa yang dia dapat di event Dream tahun sebelumnya, kemudian dalam dia menjalankan bisnis gitu, ada kelihatan impact-nya? Saya izin menjawabnya parsial kalau yang ini Pak ya, karena agak susah menjawab pertanyaan Pak Aris yang terakhir ini. Jangan yang susah-susah, yang gampang-gampang aja ya. Tapi begini Pak. Pertama ya Pak, semua audiens yang hadir di Dream setiap tahunnya melihat pembicara yang sama di panggung. Betul ya Pak ya? Topik yang dibawakan dan lain sebagainya semuanya sama. Bagaimana mencermatinya mungkin itu beda-beda ya. Dan kemudian apa yang dicermati, apakah akhirnya sungguh-sungguh ada yang diterapkan atau tidak, saya agak susah bicara untuk semua perusahaan asuransi jiwa. Tapi yang saya bisa bicara Pak adalah, saya pernah bekerja di beberapa perusahaan asuransi jiwa gitu ya Pak ya. Umumnya Pak, sekembali saya dan beberapa rekan dari perusahaan yang sama dari acara seperti Dream Pak, ada yang kami bahas di rapat-rapat di kantor Pak. Dan ada yang diterapkan. Jadi berguna kok Pak. Sangat berguna Pak. Yes Pak. Oke. Nah, sejauh ini kalau dari testimoni mungkin Pak dari peserta yang selama penyelenggaraan sejak 2018 itu seperti apa Pak? Baik dari yang asuransi jiwa maupun dari industri perasuransian yang lainnya. Jadi yang kami sering dengar ya Pak, yang pertama regulator menyambut positif Pak. Regulator Pak. Yes, karena basically ini adalah salah satu kesempatan di mana banyak direksi komisaris berkumpul dan mendapatkan sharing knowledge, experience, expertise yang sungguh berguna gitu ya Pak ya. Karena kalau mengharapkan masing-masing cari waktunya, cari tempatnya, cari sumbernya, mungkin nggak segampang itu juga gitu ya Pak ya. Kadang-kadang udah terseraplah perhatian, waktu dan tenaga kita di kantor gitu ya Pak ya, sehingga ketika disediakan forum seperti ini adalah satu kemudahan buat banyak orang. Ya udah, saya tinggal sediakan tanggal antara segini-segini untuk hadir di sana dan saya akan simak duduk di situ gitu ya Pak ya. Itu yang pertama. Jadi regulator dari dulunya menyambut positif Pak. Yang kedua, bicara dengan beberapa praktisi asuransi Pak, sesama teman asuransi jiwa, kadang dengan rekan asuransi umum gitu ya, atau pialang, umumnya juga menyambut positif. Wah, topik yang ini bagus, topik yang ini bagus gitu. Karena topik sungguh-sungguh Pak, ada panitia Pak yang memikirkan sungguh-sungguh topiknya apa. Jadi tidak sembarang, ya udah pokoknya ada pembicara, nggak begitu Pak, dipilihin Pak. Harus sesuai juga dengan tema sih Pak. Ya, jadi kira-kira itu sih Pak yang saya bisa sampaikan pada Pak Aris. Karena kan saya belum pernah hadir juga Pak. Bapak kami undang. Siap. Itu nanti kayak semacam peserta itu untuk panel-panelnya itu bisa memilih, atau ketika dia register gitu, dia ikut semua panel yang disediakan? Umumnya Pak, semuanya pleno Pak. Jadi semuanya ada di situ. Oh, jadi nggak ada pilihan-pilihan gitu ya Pak? Umumnya tidak. Karena waktunya juga cuma 2 hari sih Pak. Gitu ya. Dan rasanya topiknya sudah pilihan sedemikian Pak, sehingga yang dipercaya oleh panitia gitu ya, yang dipercaya oleh organizing committee ini menarik untuk disaksikan, untuk didengarkan atau dicerna oleh semua insan asuransi. Pak, mungkin saya akan sedikit flashback ke belakang. Jadi kenapa sampai AJI kemudian mengkonsep acara Dream ini Pak?
Jadi kan kalau bicara soal apa tadi seminar atau mendatangkan expert itu kan sebenarnya kita bisa pakai international conference atau yang lain-lain gitu kan. Tapi ini kenapa sampai kepikiran mengkonsep itu DREAM dengan apa namanya tagline atau judul ya yang sudah digital and risk management gitu Pak. Jadi langsung terkotakkan di soal isu itu Pak. Kalau boleh jujur Pak Iya. Aris gitu ya, rasanya setiap kalau kita kesampingkan masa-masa pandemi ya Pak ya, kita bicara yang sebelum itu atau kita menatap ke depan, yang namanya seminar, workshop banyak Pak, Iya, betul. banyak Pak, ya, yang katanya industri keuangan ataupun bukan industri keuangan banyak Pak, Betul. yang lebih spesifik dari industri keuangan gitu ya, pengelolaan risiko atau asuransi banyak juga Pak, gitu ya. Tapi yang kami lihat ya Pak ya, ketika ini diselenggarakan oleh pihak-pihak tertentu gitu ya, topiknya menarik, tapi mungkin tingkat relevansinya dengan apa yang dibutuhkan oleh kebanyakan insan asuransi di Indonesia barangkali tidak setinggi jika ini diselenggarakan oleh asosiasi. Oke. Jadi Bapak izin untuk mengingatkan Pak Aris ya bahwa Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia ini pertama adalah satu-satunya wadah berkumpulnya semua perusahaan asuransi jiwa. Betul ya Pak ya? Betul. Itu cuma yang besar-besar perusahaan asuransi jiwanya. Enggak Pak. Karena kepesertaannya sifatnya wajib. Ya. Apapun nama perusahaan kita, sudah berapa lama pun berdiri, yang baru berdiri sebentar, yang sudah berpuluh-puluh atau ratus tahun, semua wajib jadi anggota, gitu ya Pak ya. Dimanapun kantor pusat kita, berapapun besar total aset perusahaan, semua wajib. Nah, yang kedua Pak Aris adalah bahwa pengurus kami Pak, itu lintas company Pak. Sehingga tidak menimbulkan bias ketika kami ambil keputusan gitu ya Pak ya. Ini ternyata hanya menyuarakan kelompok perusahaan asuransi yang kiri saja, yang kanannya tidak, atau yang atas saja, yang bawahnya tidak. Rasanya enggak Pak. Ya, jadi kalau misalnya Pak ya, ada satu pihak tertentu ya menyelenggarakan seminar, sebetulnya mungkin dia lebih cocok tipenya seminar yang dia pilih dengan temanya itu untuk company-company tertentu. Tapi kami justru memikirkan yang kira-kira cocok untuk keseluruhan. Makanya digital and risk. Karena itu kebutuhan semua Pak ya. Betul Pak. Arahnya udah satu kepastian lah Pak. Nggak ada jalan yang lain lagi. Bisa nggak agak di sampingnya digital? Rasanya nggak ada. Karena tuntutan zaman juga Pak. Tinggal siapa yang lebih cepat ke sana. Kalau kan tadi Bapak menyebut AJ itu kan ya memang bukan hanya yang punya yang besar-besar, termasuk event DREAM juga. Ini sejak 2018 berarti pesertanya bukan hampir lagi, seluruh dari anggota AJ ikut Pak? Atau ada yang seluruhnya terwakili Pak. Terwakili ya? Bahkan cukup banyak company yang seluruh direksi dan komisarisnya ikut. Tapi ada juga company yang satu dan lain hal, mungkin sebagian direksi, sebagian komisarisnya sedang dinas kemana, jadi bukan diwakili Pak. Tapi mungkin cuma sebagian direksi, sebagian komisarisnya yang ikut. Tapi umumnya semua ikut. Semua perusahaan ikut, ya. Tapi sebagian mengikut sertakan semua direksi dan komisarisnya. Sebagian lain mungkin satu dan lain hal gitu ya Pak ya. Jadwal atau apapun, hanya sebagian direksi dan komisarisnya ikut. Tapi semua terwakili Pak. Oke. Pak, untuk tahun ini kan kebetulan juga menjadi bagian event internasional ya. Insurance Forum Pak ya. Nah, goals dari atau objektif yang ingin dicapai oleh AJ apa Pak? Dari yang nanti minggu depan Pak. Pertama tentunya Pak, kalau karena saya izin mengajak Pak Aris, mengajak Bapak Ibu, rekan-rekan semua melihatnya adalah ada DREAM dan ada yang internasionalnya gitu ya Pak ya. Jadi kalau tujuan yang ingin kita lihat capai bersama dari DREAM-nya sendiri gitu ya Pak ya, rasanya tidak beda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya, terkecuali bahwa pemahaman insan asuransi jiwa semakin baik, gitu ya Pak ya, terkait dengan digital, terkait dengan manajemen risiko. Tapi kalau yang dari internasional ini Pak, gitu ya, kami sungguh berharap bahwa Indonesia semakin
industri asuransi ya Pak, jiwa di Indonesia semakin dikenal, semakin diakui oleh internasional Pak. Oke. Ya, jadi sebagai info Pak, AAJI pada saat diterima menjadi anggota penuh GFIA, Global Federation of Insurance Associations akhir tahun lalu, ini adalah asosiasi pertama Pak dari perasuransian Indonesia yang menjadi anggota penuhnya Pak. GFA itu anggotanya nggak hanya jiwa, tapi umum juga Pak? Yes Pak. Wow, luar biasa. Yes Pak. Ya, dan sebetulnya GFIA ini ada di bawah juga payung gitu ya Pak ya, sepengetahuan dari Asosiasi Internasional Pengawas Perasuransian, Pak. Oke. Ya, jadi apa yang dibicarakan di sini aslinya juga tahu gitu. Jadi pikir saya Pak, ternyata adalah kalau bukan kita siapa lagi gitu ya Pak ya. Betul. Tugas kita untuk memastikan apa-apa yang bagus, pertumbuhan asuransi di Indonesia bukan hanya jiwa ya Pak ya, asuransi secara keseluruhan lah ya, kan cukup bagus di Indonesia. Iya, betul. Sebetulnya sudah layak dong untuk dunia tahu, ya. Dan barangkali juga kita percaya Pak, ada beberapa hal yang baik yang sudah dijalankan di Indonesia yang mungkin beberapa negara belum Pak. Bukan negara-negara yang established, mungkin mereka udah sekian puluh tahun di depan kita lah untuk praktek asuransinya gitu Pak. Tapi kan masih banyak negara lain Pak yang mungkin asuransinya masih ada di tahapan yang kira-kira sama dengan kita. Padahal kita mungkin punya kelebihan, mereka juga mungkin punya kelebihan Pak. Oleh karenanya kenapa tidak saling mengenal, saling sharing, hanya bisa saling menguntungkan, beneficial untuk semua kan Pak. Itu yang kami percaya Pak. Oke. Pak, sebagai Ketua Umum AAJI yang periode kedua Pak ya? Iya. Saya lebih melihatnya gini Pak, periode terakhir Pak. Oh, periode terakhir. Artinya kan di capaian pertama mungkin banyak hal yang sudah Bapak torehkan. Salah satunya AJI berhasil menjadi anggota GFIA kan. Nah, di periode kedua ini target Bapak apa atau harapan Bapak buat industri asuransi jiwa atau mungkin asuransi secara umum seperti apa? Pak Aris rasanya punya gambaran yang amat sangat baik lah tentang segala kelebihan, segala tantangan gitu ya, yang dihadapi oleh industri asuransi termasuk jiwa gitu ya. Rasanya dari kami Pak, pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, sudah jelas harapan kami Pak, ya, ingin melihat industri asuransi jiwa ini semakin bertumbuh, tapi tumbuh tidak cukup. Kami ingin semakin berkualitas, ya. Berkualitas dalam artian apa Pak? Segera Pak, segera Pak. Siap. Kami, tolong jangan dicuri Pak. Siap. Ya, semakin berkualitas dalam arti Pak, produknya gitu ya Pak ya, semakin berkualitas, bukan hanya buat perusahaan asuransinya, tapi buat banyak pihak, stakeholders, nasabahnya, tenaga pemasarnya, dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Layanannya semakin berkualitas gitu ya Pak ya, dan lain sebagainya, sehingga hopefully semakin bertumbuh, semakin besar, semakin berkualitas, layanannya oke, produknya oke, perusahaannya lebih sehat gitu ya. Dan ujung-ujungnya kami berharap semakin dicintai masyarakat Indonesia, Pak. Semakin didambakan masyarakat Indonesia. Bagaimanapun gitu ya, Pak ya, kami berharap bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia yang memiliki proteksi asuransi, Pak. Baik jiwa, umum, syariah, dan lain sebagainya. Agar peace of mind itu ada, Pak. Agar ketika terjadi sesuatu, musibah, apakah menyangkut aset, harta, barang, benda gitu ya Pak ya, ataukah menyangkut jiwa, kesehatan seseorang, agar tidak ada kerugian yang lebih besar lagi dari situ. Contoh, kita kehilangan satu aset atau barang gitu ya, ini asuransi umum, ya jangan sampai juga kerugiannya jadi lebih besar. Kalau boleh yang rugi ini diganti. Betul dong Pak? Betul. Jangan kita terpaksa jual ini lagi, jual itu lagi. Iya. Itu satu Pak. Demikian juga kalau dari sisi jiwa sekarang izin ya Pak ya. Meskipun sekali lagi
pemerintah juga sudah mengupayakan banyak hal. Tapi jangan sampai juga ada seseorang misalnya mencapai usia pensiunnya, habis itu setelah usia pensiun itu kesinambungan penghasilannya, karena kan masih ada sekian puluh tahun untuk dijalani gitu ya Pak ya, dengan sebaik-baiknya setelah pensiun. Kalau boleh kan sejahtera dong setelah pensiun. Tapi jangan sampai juga setelah pensiun tiba-tiba secara keuangan kita morat-marit gitu ya Pak ya. Jangan sampai juga ada seorang pencari nafkah, kepala keluarga gitu ya Pak ya, ada musibah dengan dia, habis itu gantian anaknya yang harus bekerja. Karena si pencari nafkah ini sudah tidak bisa bekerja dan anaknya mesti di usia sekolah jual ini jual itu. Itu semua sebetulnya Pak ya, kan bisa dicoba mitigasi. Asalkan pemahaman masyarakat kita baik. Nah itu Pak. Ya, bahwa itu ada solusinya kok. Kita tidak bisa mencegah musibahnya, ya minta maaf, belum ada caranya Pak untuk mencegah musibah gitu ya. Paling-paling bisa mencoba memitigasi ya, meminimalisir risiko itu kejadian. Tapi yang kita bisa upayakan Pak adalah kalaupun kejadian, dampak keuangannya sudah diantisipasi sebelumnya. Kira-kira itu sih Pak harapan kami Pak. Dan asuransi bisa membantu. Iya. Cuman persoalannya kan asuransi masih dianggap sebagai kebutuhan sekunder, bahkan beberapa tersier bahkan. Setuju, kan? Pak. Setuju. Nah ini bagaimana untuk kemudian menyadarkan masyarakat bahwa asuransi itu adalah kebutuhan pokok, Pak? Ya. Oke. Panjang ya Pak. Siap, gini Pak. Ada beberapa hal gitu ya Pak ya. Yang pertama tentunya ada masalah awareness. Ya. Kemampuan bayar mungkin iya, tapi pribadi saya melihat awareness adalah hal pertama yang harus ada dulu. Iya. Betul ya Pak ya? Betul. Karena kalau aware, kalaupun hari ini satu dan lain hal dana kita cuma ada sekian dan ini sudah habis untuk keperluan-keperluan yang lain, that's okay. Tapi mungkin setahun dari sekarang, 3 tahun, 5 tahun dari sekarang, ketika sudah lebih ada kelonggaran secara keuangan, maka kita bisa mencoba memproteksi diri kita dari resiko-resiko yang lain. Betul ya Pak ya? Betul, Pak. Tapi kalau awareness tidak ada, ketika penghasilan pun membaik, ya ini tetap tidak akan kita rencanakan. Iya, betul. Ya, jadi Pak Aris yang pertama bagi kami adalah awareness. Makanya di dalam peta jalan asuransi jiwa Indonesia, salah satu pilar utamanya adalah literasi dan edukasi. Ya, tapi kalau nggak mampu, ya setuju. Jadi awareness nomor 1 gitu ya, kemampuan keuangan nomor 2. Tapi yang saya pengen bilang begini Pak, tentu masyarakat Indonesia yang mampu ya sudah bisa sebetulnya gitu ya Pak ya, sepanjang mereka aware. Bagaimana dengan masyarakat, bagian dari masyarakat Indonesia yang lain ya, yang sebetulnya juga butuh proteksi, tapi mungkin kemampuan keuangannya tidak sebanyak itu. Nah, disinilah saya mengajak Pak, segenap perusahaan asuransi, lebih khususnya lagi jiwa, segenap insan asuransi, lebih khususnya lagi jiwa, untuk ayo kita coba pikirkan juga. Jangan cuma menyiapkan penawaran, solusi, produk, apapun gitu ya, layanan Pak, untuk sebagian masyarakat Indonesia. Kalau boleh untuk semua. Harus ada pilihan buat semuanya. Dan sebetulnya juga Pak, ketika awareness itu sudah tinggi, gitu ya Pak ya, maka perusahaan asuransi jiwa itu lebih banyak bisa memberikan penawaran Pak. Karena sebenarnya kan Pak Aris paling paham lah, asuransi ini kan bergerak dengan apa yang disebut sebagai hukum bilangan besar. Ya. Kalau jumlah tertanggungnya banyak, maka semuanya bisa jadi lebih efisien. Lebih efisien. Oke. Dan salah satu cara menjangkau dalam jumlah banyak, Pak, digital. Oke, nyambung lagi ke Dreams, kebutuhan digitalisasi. Begitu ceritanya, Bapak. Karena kalau misalkan awareness nggak ada juga, orang kalaupun punya duit juga kemungkinannya kecil Pak ya untuk beli asuransi. Mungkin tidak terpikirkan atau belum terpikirkan. Betul. Apalagi kalau dari sisi kan di umum itu biasanya ada micro insurance Pak. Kalau di jiwa itu ada nggak sih? Ada juga Pak. Dan itu harusnya bisa lebih menjangkau kan? Betul Pak. Betul. Dan itu pemasarannya udah melalui digital.
Jadi sejujurnya Pak, sampai dibuat konsorsium Pak. Oke. Ya, sekian waktu yang lampau ya. Tapi waktu itu belum digital Pak, dan kemudian berhenti Pak. Nah sekarang harusnya ya, jadi selain literasi dan edukasi harusnya kan ada inklusi Pak. Nah inklusi inilah untuk menjangkau dalam jumlah banyak digital Pak. Digital. Ini yang jadi PR kami Pak. Oke. Digital saya pikir udah selesai Pak PR-nya Pak. Karena kan salah satu yang menjadi pokok bahasan juga di Dream. Salah satu yang menjadi tantangan ke depan itu kan stagflasi nih Pak. Dan itu menurut saya juga bagian dari risk management tentunya di perusahaan asuransi. Ini kalau Bapak menyikapi seperti apa Pak? Wah. Terakhir nih Pak. Berat. Yang pertama ya Pak ya, tentu stagflasi ini dikhawatirkan oleh semua pihak lah ya Pak. Rasanya saya tidak pernah bertemu dengan rekan asuransi maupun rekan industri lain yang tidak khawatir dengan kemungkinan terjadinya stagflasi di waktu-waktu ke depan ini kalau melihat bagaimana inflasi tinggi bahkan di negara-negara barat yang maju yang biasanya inflasi kita sekian, mereka mungkin hanya sekarang kan cenderung kebalikannya gitu ya Pak ya, dan kita patut berterima kasih menurut saya, patut bersyukur dan bangga juga kepada bangsa negara kita dan terutama juga mungkin kepada pemerintah atas apa yang sungguh-sungguh telah diupayakan gitu ya. Tapi saya izin melihatnya begini Pak ya. Pertama tentu kita berharap bahwa stagflasi itu tidak terjadi di Indonesia, kalaupun terjadi tidak separah di negara lain ya. Amin buat itu. Amin. Yang kedua adalah Pak, kalau kita lihat sungguh-sungguh ya, bahwa bisnis asuransi kita Pak masih lebih dominan, khususnya jiwa ya Pak ya, dari individu, meskipun pemegang polisnya lebih sedikit dibandingkan dari kumpulan. Betul ya Pak Aris ya? Individu saat ini, sambung dengan pertanyaan Bapak persis sebelum ini, masih terposisikan membidik masyarakat kita yang ini, menengah ke atas. Ketika stagflasi terjadi, Pak, rasanya akan ada dampak buat semua orang, tapi pada segmen yang ini dampaknya mungkin terkendali. Ya. Sehingga bagi mereka yang sudah punya polis, mungkin premi renewalnya tetap akan terbayar. Bagi mereka yang belum punya polis, tapi karena dampak keuangannya relatif lebih terkendali, kalau pinjam istilahnya Pak Aris, barangkali rencana mereka untuk menjawab kebutuhan memiliki proteksi tidak terdampak terlalu banyak. Betul ya Pak Aris ya? Jadi atas bagian bisnis atau pendapatan premi paling besar dari asuransi jiwa, mungkin oke Pak. Nah, tapi ada yang kumpulan, ya. Ketika stagflasi terjadi, maka sebagian pemegang polis dalam bentuk perusahaan ya Pak ya, mungkin terdampak tuh Pak. Mungkin mereka akan mengurangi budgetnya, gitu ya. Mungkin mereka akan tadinya memberikan proteksi ini, proteksi itu kepada pegawai dikurangi atau dihilangkan, ya itu mungkin lebih ada dampaknya Pak. Ya. Tapi saya sih tetap melihat Pak bahwa industri asuransi jiwa kita ini naik turunnya sudah beberapa kali gitu Pak ya. Tidak selalu menghadapi tahun-tahun mudah, tapi beberapa kali juga menghadapi tahun-tahun yang tantangannya luar biasa gitu ya Pak ya. Dan di tahun-tahun yang tantangannya luar biasa itu terkadang inovasi, kreativitas itu keluar Pak. Jadi tantangan ada Pak, stagflasi Pak, tapi atas yang individunya saya memperkirakan relatively oke, gitu ya Pak ya. Atas yang kumpulannya, disitulah kita akan lihat inovasi, kreativitas yang hopefully akan lahir dari insan-insan asuransi jiwa. Ya, apalagi setiap tahunnya dikasih tadi tuh ada event Dreams Pak ya.
Luar biasa. Siap. Jadi selalu siap menghadapi tantangan-tantangan ke depan, Pak. Ya, artinya kan kita bisa melihat gitu ya Pak ya, apa yang dikerjakan asuransi lain, Betul. bahkan apa yang dikerjakan di luar negeri. Siap, menarik sekali. Sebagai penutup mungkin Pak ada statement yang mau disampaikan? Ya, baik. Terima kasih Pak Aris, mewakili pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Pertama tentu kami mengucapkan terima kasih, banyak terima kasih kepada media asuransi yang terus memberikan dukungan terbaiknya kepada industri asuransi agar bertumbuh di Indonesia. Thank you Pak. Sama-sama Pak. Yang kedua Pak adalah bahwa kami juga berharap agar insan asuransi gitu ya, itu terus mengedepankan kepentingan atau mendahulukan layanan kepada nasabah. Bagaimanapun ya, industri kita adalah industri jasa. Betul. Dan dari industri jasa yang pertama dinilai adalah layanan kepada nasabah. Saya terus mengingatkan itu, dan yang sebagai penutup, tahun-tahun kemarin, 2 tahun terakhir, tahun ini maupun tahun depan, bukan tahun yang termudah dalam sepanjang sejarah industri asuransi jiwa. Oleh karenanya, tata kelola, good corporate governance sama sekali tidak boleh diabaikan. Kira-kira itu Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak, mudah-mudahan maju terus media asuransi. Maju terus asuransi Indonesia. Amin. Jiwa dan umum dan seluruh industri perasuransian. Amin. Siap. Thank you. Demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Budi Tampu Bolon. Semoga memberikan insight buat pemirsa TV Asuransi, dan mudah-mudahan juga acara Dreams di 2 minggu ke depan Pak ya, mudah-mudahan bisa terselenggara dengan lancar, dan ini juga menjadi event internasional di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Dan bisa jadi harus nunggu 20 tahun lagi untuk bisa menjadi tuan rumah. Demikian, terima kasih. Selamat sore, semangat pagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Semangat pagi. Terima kasih banyak Pak. Sukses. Pak Aris, terima kasih. Sama-sama.